Ya, di tengah kita menunggu bagaimana proses di MK dan keputusan di MK yang mana kemudian dikabarkan tanggal 16 nantinya akan ada hasil bagaimana usia cawapres pemirsa 40 tahun atau kita turunkan menjadi 35 tahun. Pastinya ini merupakan salah satu langkah mulus Gibran untuk menjadi cawapres. Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mewakili PDIP, Bang Eriko sudah bersama saya di sini. Selamat malam Bang, apa kabar? Selamat malam Mbak. Baik. Ini bajunya coklat, ini Apa? katanya campuran dari merah, Oh, kuning sama biru ini. ada merah-merahnya berarti Ada ya? merah-merahnya, Tidak bisa lepas saya dengan warna merah. Saya juga sudah bersama dengan pengamat politik senior kita Pak Fahri Ali. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, saya saat ini juga akan mengecek komunikasi saya dengan politisi Partai Gerindra, Bang Riza Patria. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Caca, Bang Fahri, Bang Eriko. Oke. Selamat malam, Assalamualaikum. Sekarang saya langsung saja ke Bang Riza Patria ya. Di tengah kita beberapa hari lagi akan menunggu hasil keputusan MK. Partai Gerindra, Pak Prabowo dan para pendukungnya sudah tidak malu-malu lagi nih akan meminang atau juga menarik Gibran untuk berpasangan di Pilpres 2024. Ini kenapa? Apa yang terjadi? Bang Riza. Ya Mbak Caca, jadi seperti yang sudah disampaikan berkali-kali oleh Bapak Prabowo dan pimpinan partai, bahwa terkait dengan cawapres Bapak Prabowo, itu nanti ya mengikuti apa yang menjadi keputusan bersama Bapak Prabowo sebagai capres dan ketua umum Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya. Jadi Bapak Prabowo memberi kesempatan yang sama pada semua partai koalisi Indonesia Maju untuk menyampaikan, mengusulkan, dan pada akhirnya akan memusyawarahkan. Nama-nama cawapres sudah disampaikan. Partai Golkar mengusulkan Pak Erlangga Hartarto. Partai PAN mengusulkan Pak Erick Thohir, bahkan ditambah Pak Muhadjir Effendi. Kemudian Partai PBB yang mengusulkan Yusril Iza Mahendra, kemudian ditambah Mas Gibran. Di luar itu ada nama-nama beredar diusulkan oleh tokoh, oleh organisasi, oleh masyarakat seperti Ridwan Kamil, seperti Mbak Khofifa, seperti Mbak Yeni Wahid, seperti Pak Mahfud MD, dan mungkin calon-calon lainnya. Jadi sampai hari ini Bapak Prabowo tidak pernah menutup kesempatan dan peluang bagi siapa saja, tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi cawapres beliau. Namun beliau juga berkali-kali menyampaikan semua usulan akan disampaikan di forum musyawarah pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju. Terkait Mas Gibran, memang ada Partai PBB yang pernah mengusulkan, ada relawan-relawan yang mengusulkan, bahkan di internal juga ada beberapa DPC mengusulkan. Jadi semua silakan saja, sah-sah saja. Tapi sekali lagi, buat pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju, semua punya kesempatan yang sama. Semua calon baik-baik, semua calon punya peluang juga yang sama. Mari kita menunggu keputusan pimpinan partai koalisi yang akan memusyawarahkan dan memutuskan bersama. Baik, Bang Riza. Ya, Bang Riza, ini kan banyak sekali sebenarnya kandidat-kandidat bacawa pres untuk Pak Prabowo. Tapi seakan-akan masih menunggu untuk tanggal 16 Oktober. Berarti besar harapan bahwa kalau memang mulus untuk urusan umur, Gibran yang kemudian menjadi pasangan Pak Prabowo, begitu? Ya kan pertama memang waktu pendaftaran kan masih tanggal 19-25 Oktober. Jadi tidak ada yang dikejar, tidak ada yang diburu-buru. Mas Eriko juga PDIP juga sama, tidak buru-buru. Ibu Mega juga sering juga last minute. Yang penting siapapun yang diputuskan adalah berdasarkan masukan dari seluruh pimpinan partai koalisi, seluruh ormas, organisasi, tokoh-tokoh masyarakat, dan diputuskan oleh seluruh pimpinan partai koalisi Indonesia Maju. Jadi Bapak Prabowo tidak pernah memutuskan sendiri. Bapak Prabowo orang yang baik, yang bijak,
yang sangat demokratis, Oke. memberi peluang dan kesempatan yang sama bagi semua partai Baik. politik untuk menyampaikan, dan seluruh masyarakat juga boleh menyampaikan, mengusulkan melalui media sosial umpamanya, silakan. Baik, ditahan dulu Bang Ariza, saya ke Bang Eriko. Bang Iya. Eriko, bukan hanya Gerindra yang terang-terangan, Gibran pun melakukan hal yang sama. Di media dia dikatakan ditawari, sudah lapor juga ke DPP, berani sekali sebagai kader ya, mau dipinang partai lain. Mungkin beda halnya kalau ini melakukan adalah Bang Eriko. Ini seperti apa? Sebenarnya kan ini hal-hal yang wajar saja sebenarnya kalau kita lihat di dalam proses pemilu ini ya. Artinya justru Mas Gibran memberikan satu pencerahan. Artinya begini, beliau menyampaikan, jangan beliau lah ya, nanti seolah-olah sudah berumur kan, apalagi masih, Mas Gibran selalu menyampaikan, bahkan di dalam diskusi-diskusi kita itu disampaikan secara terbuka bahwa diajak. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan adanya satu keterbukaan dalam dunia politik di dalam situasi yang seperti ini, dan ini menunjukkan, kalau saya boleh menilai kan, boleh masing-masing menilai, nanti Bang Fahri Ali tentu kan penilaiannya berbeda, bahwa ini menunjukkan satu kedewasaan, menunjukkan bahwa apa adanya, dan kami juga menyambut dengan baik bahwa ada pihak lain yang menginginkan. Itu kan berarti, coba kalau dipikir ya, seperti apa bunga mekar, kader-kader PDI Perjuangannya dibutuhkan oleh yang lain-lain. Padahal sebenarnya masing-masing kan ada sebenarnya kalau mau dinilai secara jujur. Kalau kami kan sudah mencalonkan Mas Ganjar sebagai calon presiden. Tapi tentu kan nanti ditanya oleh kita semua, terutama pemirsa TV One. Nah, apakah PDI Perjuangan tidak mencalonkan Mas Gibran? Kan itu sebenarnya inti pertanyaannya ini. Nah, di kami, tadi juga kami berbicara, ngobrol sama Ibu Ketua Umum, belum ada pembicaraan hal ke sana. Artinya begini, ini kan semua masih menduga-duga. Ya, ini kalau boleh istilahnya berandai-andai. Siapa sih yang udah tahu hasil keputusan MK? Kalau saya menilai, jangan-jangan ada 3 kemungkinan dari MK ini. Kan boleh juga menduga-duga. Pertama, ya sesuai seperti yang dibicarakan di media itu. Yang kedua, bisa saja nanti tidak ternyata seperti itu. Siapa bilang tidak mungkin? Yang ketiga, diundur lagi. Mungkin jadi tanggal 20 berapa? 23 Bang. Bisa jadi tanggal 30 atau bisa saja mundur karena, atau ya dikembalikan kepada DPR. Karena ini kan prosesnya harusnya dijalani dulu selama 1 periode, baru ada namanya evaluasi. Jadi dari kami sendiri, kenapa kami belum ada membicarakan nama Mas Gibran? Karena memang belum ada satu gambaran atau satu keputusan. Tadi juga di media TV lain saya tanyakan, apa sudah ada yang tahu ini? Kalau sudah ada yang tahu keputusan ya Bang Fahri Ali, berarti sudah bocor, kan begitu kan? Artinya ini tidak sahih lagi. Jadi sekali lagi bagi kami belum membahas itu sampai ke sana karena memang belum ada landasan hukumnya seperti itu. Oke, Pak Fahri, mengingat Bapak pasti sudah tahu sepak terjang dan sejarah dari Partai PDIP ini sendiri, yang menentukan nanti bisa atau tidaknya Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo hanya keputusan MK, ataukah jangan-jangan sebentar di PDIP yang punya otonomi khusus kekuatan untuk kader-kadernya, Ibu Mega, dia ikhlas tidak sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam? Pak Fahri, dari karakter Ibu Mega, PDIP, mungkin tidak sih mulus-mulus saja ini langkah Gibran untuk menjadi cawapres dari partai lain? Iya, jadi sebenarnya bukan Gibrannya yang harus dilihat gitu. Jadi kita harus melihat Presiden Jokowi dan Mbak Mega. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah 2 tokoh yang menentukan. Saya memang pernah menulis di Kompas bahwa Jokowi, posisi dia sebagai presiden itu membuat dia relatif lebih independen daripada pengaruh Mbak Mega. Jadi dia relatif lebih leluasa membangun basis-basis kekuasaannya di luar PDIP atau basis pengaruh politiknya di luar PDIP. Dan kalau kita lihat pada Prabowo sekarang ini, itu adalah proyeksi politik dari Presiden Jokowi, gitu. Nah karena itu sebenarnya hanya tinggal 2 tokoh besar dalam politik Indonesia ini, Mbak Mega di satu pihak, lalu kemudian Presiden Jokowi di pihak lain, gitu. Kalau misalnya Anies dan Muhaimin atau Bang Surya Paloh kita lepaskan di dalam konteks percaturan sekarang ini, karena mereka kan tidak lagi ikut-ikutan gitu. Nah, lalu yang kedua yang juga harus dipahami ya, supaya kita relatif bisa membaca peta,
pertarungan itu adalah pertarungan apa yang disebut ya secara teknikal di dalam budaya Jawa sebagai wis Jowo. Jadi sudah Jawa, lawan dari durung Jowo, belum menjadi orang Jawa. Maksudnya di sini adalah bahwa wis Jowo itu Anda sudah civilized, gitu. Anda sudah kenal adat istiadat, unggah-ungguh dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat pertemuan antara Mbak Mega dengan Presiden Jokowi itu mereka tetap senyum satu sama lain gitu. Seperti yang kita lihat misalnya pada waktu Raker. Jadi ketika Mbak Mega pidato di depan, Presiden Jokowi ngangguk-ngangguk dan seterusnya gitu. Tetapi proses MK berlangsung terus gitu. Nah, MK ini sebenarnya hanya agensi dari tokoh yang lebih besar, yaitu Presiden Jokowi gitu. Nah, kemana ini dilepas nanti? Hasil dari MK, andai kata misalnya seperti yang sering dibicarakan oleh rakyat, itu juga masih harus kita duga. Gitu. Dalam pengertian bisa saja larinya ke Prabowo, tapi bisa saja larinya ke PDIP gitu. Gitu. Nah, inilah sebenarnya politik ya yang saya katakan wis Jowo. Sebenarnya itu bahasa kasar ya. Gitu. Nah, di dalam konteks inilah yang kemudian kita harus pahami gitu. Jadi Mbak Mega tetap tersenyum, tetap tenang kata Eriko gitu. Di pihak lain ya Presiden Jokowi juga senyum-senyum. Dia akan membicarakan sesuatu yang berbeda daripada yang kemudian dilihat ya oleh masyarakat, termasuk yang kita diskusikan sekarang ini gitu. Sepakat mungkin saya ke Bang Eriko dulu. Sepakat tidak sih bahwa karena sudah sukses menjadi presiden 2 periode, bahkan approval rate-nya juga tinggi, Ibu Megawati tidak punya kendali penuh lagi terhadap Pak Jokowi. Ada 2 kekuatan, perimbangan kekuatan di sini. Kader pun tidak berani mengkritik langkah Gibran karena putranya Pak Jokowi. Begini Mbak Caca, saya memahami betul apa yang disampaikan Bang Fahri tadi. Walaupun saya bukan dari katakan keturunan suku Jawa, tapi jangan lupa Mbak Caca, Bang Fahri Ali, bahwa Ibu Mega itu dari asal Jawa, Bali, Sumatera, wah lengkap betul. Kalau saya lihat dari track dari keturunan dari ibu. Nah, kalau kami yang diajarkan selama ini ya, yang selalu berbicara di internal kami, bahwa ketua umum itu bisa membedakan Bang Fahri pada saat beliau sebagai ketua umum, dan bahwa Pak Jokowi adalah kader terbaik partai. Tetapi juga kami menyadari bahwa Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah presiden. Bukan hanya presiden PDI Perjuangan yang katakanlah sekarang dalam survei 25, 26 atau whatever. Bukan itu lagi. Bahwa itu harus menggembalakan atau katakanlah memimpin seluruh rakyat Indonesia. Bahkan yang menjadi lawannya pada saat Pak Prabowo itu menjadi kompetitornya. Nah itu yang saya tangkap. Nah kenapa tadi saya sampaikan di awal Mbak Caca bahwa ibu itu sudah apalah bahasanya, nanti kalau dibilang menduga, ini Mbak Caca bilangnya inilah karena Bang Eriko ini sotar duga lagi. Apa bahasanya? Bahwa beliau itu sudah sudah melihat ini akan terjadi. Gitulah. Itulah mungkin bahasa tepatnya daripada pakai menduga-duga tadi Bang Fahri juga. Ini sudah akan terjadi. Menarik. Nah, jadi tidak ada yang merasa beliau. Tadi juga masih ngobrol-ngobrol. Ya, semua persiapan ini apa? Kapan ya beliau enggak mau menyampaikan. Dan kalau saya coba lagi menduga-duga kan, ini kemarin pertemuan dengan ketua-ketua umum partai, tanggal 11. Minggu depan kan Bang, tanggal 18, rapat lagi. Beliau orang yang teratur, sesuai schedule ya. Sesuai schedule. Baik. Nah, jadi kalau saya melihat memang belum ada juga hal ini. Dan kalau kita berpikir jernih lagi nih, Mbak Caca ya sekali lagi, MK itu kalau saya tidak salah, Bang Fahri nanti tolong abang ini kan dibentuk pada waktu pemerintahan Ibu Mega, kalau saya tidak salah. Nah, artinya kami semua menghormati keputusan MK. Tetapi apakah MK ini dalam tanda kutip, minta maaf sekali lagi dengan segala kerendahan hati, apakah sesuai dengan kritikan-kritikan itu Bang Fahri Ali, Mbak Caca? Banyak. Janganlah seperti itu. Kita berharap MK pada
meletakkan dasar pada tempatnya. Karena ini kemarin kan ranahnya DPR. Ya. Iya, iya. Sudah menentukan dan belum menjalaninya periode ini. Bang Betul, Fahri juga betul. sampaikan. Iya, iya. Kalau habis 2024 ya monggo saja kan Iya, begitu. Oke, Nah, sehingga- tapi Mbak Caca, kalau kita nanti menduga-duga sebelumnya ini kan seolah-olah seperti sudah tahu kita hasilnya, padahal belum ada yang tahu di sini ya, Bang. ya? Oke. Saya nanti akan tanya sesaat lagi bersama dengan Bang Ariza bahwa apa bisa jadi mungkin ini kita akan mengerucut pada dua hal. Beraninya Gerindra ingin memasangkan diri bersama dengan kader PDIP Gibran karena memang sudah dapat dukungan dari Pak Jokowi. Atau jangan-jangan Gerindra sedang bermain-main di tengah kondisi internal PDIP seakan-akan membenturkan Jokowi dan juga Megawati. Sesaat lagi. Sekarang saya ke Bang Ariza. Bang Ariza, kasihlah saya bocoran. Apa jangan-jangan semakin beraninya Gerindra ini karena memang sudah dapat backup atau dukungan dari Pak Jokowi, ya sudah ambil saja anak saya untuk menjadi bacawa pres. Atau jangan-jangan Gerindra lagi bermain saja ini. Karena yang kemudian terjadi adalah mempertentangkan, membenturkan antara Jokowi dan Ibu Mega. Yang pertama, tidak ada ya arahan petunjuk ya dari Pak Jokowi terkait cawapres ya. Sekalipun Mas Gibran anak Pak Jokowi termasuk yang diusulkan banyak relawan, organ atau tokoh-tokoh, tidak pernah dibahas oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi terkait usulan Gibran. Pak Jokowi memberikan kesempatan sepenuhnya kepada semua capres, saya kira termasuk Bapak Prabowo dan semua pimpinan partai koalisi untuk menentukan koalisinya, terlebih menentukan capres dan cawapresnya, seperti juga disampaikan Pak Jokowi berkali-kali. Yang kedua, tidak pernah Partai Gerindra ya membenturkan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Tidak mungkin dan tidak akan mungkin. Karena Partai Gerindra dan PDIP punya hubungan yang sangat khusus, hubungan yang sangat spesial. Terlebih Pak Prabowo secara pribadi dengan Ibu Megawati secara pribadi juga punya hubungan yang khusus ya, sejak kedua orang tuanya dulu, Bung Karno dan Pak Sumitro juga sudah dekat sama-sama dulu zaman perjuangan di pemerintahan, Orde Lama dan sebagainya. Dan juga Partai Gerindra dengan Partai PDIP juga pernah berkoalisi di tahun 2009, bahkan Ibu Mega menjadi capres, Pak Prabowo menjadi cawapres. Kita juga pernah berjuang bersama-sama di Pilkada DKI, mengusung Pak Jokowi dan Ahok bersama dengan PDIP dan alhamdulillah menang. Baik. Dan sejak itu hingga hari ini hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega tetap baik, tetap kondusif antara kedua partai. Kita satu sama lain juga di banyak pilkada antara Gerindra dengan PDIP juga banyak berkoalisi mengusung pasangan pilkada. Jadi sekali lagi hubungannya sangat baik antara kedua partai dan kedua tokoh. Bang Yeriko, apakah memang masih baik-baik saja? Ujian kesabaran kok ya sampai 2 kali. Yang pertama kasus Bang Budiman, sekarang Gibran lagi bagaimana? Begini, kita harus jujur juga, ini semua kan ditempa oleh keadaan ya Bang Fahri. Kalau 2019, jujur aja, boleh tanya sama Adina saya Reza Patria. Aduh, kita itu kalau di TV tinggal tidak berantem aja, kasarnya seperti itu. Ya? Waduh, udah. Tapi kita menyadari akhirnya. Cobalah kalau dilihat uniknya Bapak Presiden Joko Widodo ini. Saya rasa belum ada di dunia ini Bang Fahri. Kompetitor utama dan itu berat. Coba kalau dilihat, menang pun kita tidak terlalu jauh loh. Tanya Bung Riza. Nah ini bisa bersama-sama. Bukankah ini sesuatu hal yang luar biasa unik Indonesia ini, Caca? Jadi artinya kami juga menyadari proses ini Bang Fahri. Membuat kita juga, sudahlah, sekarang ini kan pilihan. Ya. Kita juga menyadari Pak Prabowo dengan usianya ya ini mungkin kesempatannya, iya kan? Dan kami juga harus memajukan kader kami. Karena kenapa? Memang partai itu kan ada untuk memberikan kader yang terbaik bagi bangsanya. Lihatlah Pak Jokowi. Nah sekarang kan harus ada penerusnya Pak Jokowi. Dan kami memakai logika sederhana saja Bang Fahri. Ya kalau yang meneruskan ya tentu harus lebih mudah kan. Ini kan hanya soal pilihan aja. Bahkan kemarin itu sempat terjadi kenapa nggak 2 poros saja kan begitu kan? Menggabungkan ini. Tetapi kita juga menyadari sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak baik.
Nah, kalau kita mau bertanya juga, mau menyampaikan di sini bagi masyarakat seluruhnya, Ya. calon di kami juga kan yang ada itu Bang Fahri, kan ada Pak Mahfud, Ya. ada Ya. Mas Andika, Ya. ada Mas Sandiaga Uno, Ya. ada katakan Bu Kofifa, ada juga yang namanya Ridwan Kamil, betul kan? Ya. Nah, itu kan juga dari Golkar. Nah, kenapa? Karena calon presidennya sudah ada dari PDI Perjuangan, masa wakilnya juga dari PDI Perjuangan? Kan itu tanda tanya Iya. selalu. Nah, itulah yang membuat juga apakah mungkin juga Gibran nanti. Loh, kami belum sampai ke sana karena memang keputusannya belum ada. Itu yang selalu dijaga oleh Ibu Ketua Umum. Kita ini semua ada tahap-tahapan prosesnya. Dan kalau kita lihat juga, begitu juga katakan di kerjasamanya Bung Reza Patria, melirik katakan kader kami. Kalau Iya. bicara secara jujur, nggak bangga kita Bang Fahri, Baik. bangga. Tetapi kan tentunya nanti hal itu kan ada proses, ada yang namanya tentu pembicaraan, kan begitu. Ini kan wajar saja. Kalau ini mau berandai-andai, Ya. sekali lagi, saya juga belum melihat bahwa MK apakah sudah pasti, katanya sekarang 441, 54, dari mana Bang Fahri Ali? Itulah politik seni membaca kemungkinan. segala Iya, kemungkinan. baik. Padahal Oke. sesuatu itu belum tentu seperti itu kenyataannya, kan begitu. Pak Fahri, apakah saya terlalu berandai-andai dan menduga-duga bahwa ada bisa jadi ini adalah benturan kekuatan antara Megawati dan juga Pak Jokowi? Megawati ingin meneruskan kekuatan dari PDIP dengan tetap terus Pak Ganjar sebagai capres, tapi Pak Jokowi juga punya needs pada dinasti politik, legasi untuk membuat pemimpin Indonesia. Seperti apa? Iya, ya memang Jokowi ya, karena saya katakan tadi posisinya sebagai presiden membuat dia jauh lebih independen daripada yang diekspektasikan oleh Mbak Mega gitu. Mbak Mega kan menggunakan frasa tentang petugas partai gitu. Nah, Jokowi kalau kita lihat sekarang ini itu sudah melampaui itu ya. Jadi rantai petugas partai itu sudah lepas dari dia dan kemudian dia membangun sendiri ya kekuatan-kekuatan politik gitu. Dan saya kira ya terutama kepada Prabowo ini agak menarik karena Prabowo terus-menerus memuji Jokowi setelah masuk ya ke dalam pemerintahan dan kemudian mengatakan tidak seperti yang dibayangkan. Saya sendiri sudah berada di dalam kelompok Jokowi dan saya melihat kebaikan-kebaikan dan seterusnya gitu. Hal yang semacam ini tidak terdengar pada partai-partai yang lain, ketua-ketua umum partai yang lain yang sebenarnya sudah lama masuk di situ gitu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk sementara ini apa yang berlangsung pada Prabowo itu adalah proyeksi yang lebih original ya dari kekuatan politik ya atau pengaruh politik dari Presiden Jokowi. Nah, sehingga kemudian kalau ya Prabowo itu terus-menerus berusaha mendekati ya putra-putra dari Presiden Jokowi, itu adalah ekspektasi yang telah dibangun gitu dan yang diproyeksikan oleh Presiden Jokowi gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, di luar ya kelompok Surya Paloh dan kawan-kawan ini, dua tokoh ini yang bermain sangat penting. Nah, pertanyaannya adalah apakah Mbak Mega itu bisa pengaruh politiknya bisa lebih ekspansif ya. Oke. Di luar batas PDIP gitu. For the time being Baik. kita lihat itu hanya ada pada P3 Baik. plus partai-partai non parlemen gitu. Oke. Sementara Jokowi menguasai partai-partai parlemen yang kemudian didorong untuk berkumpul di bawah Prabowo Subianto gitu. Oke. Nah, ini peta politik ini Baik. yang kemudian harus kita lihat, lalu kemudian kita letakkan keputusan MK Ya. di situ gitu. Baik, mohon maaf mungkin waktu saya sudah habis Bapak-Bapak, Bang Eriko, Pak Fahri, bahkan juga Bang Ariza. Ini tanggal 12 masih ada 4 hari. Saya pun harap-harap cemas untuk Ya menunggu Mbak apa Caca, kemudian hasil nggak usah MK. sulit ya Bang Fahri ya. Terima Nanti kasih. mungkin besok atau 2 hari lagi kita diundang Bisa lagi jadi. kan perkembangannya menarik ya Bisa Bung Riza ya. jadi. Antara penasaran Ya, PDIP Bang atau Eriko. memang sudah Ya. mengikhlaskan ya. Baik, terima kasih Bang Ariza, terima kasih kemudian Bang Eriko, Pak Terima Fahri kasih Ali banyak. juga. Sesaat Oleh lagi Pak Fahri, pemirsa, saya semuanya akan bahas pemirsa mengenai Titipan. kondisi terkini di Gaza Palestina pemirsa. Ini sudah hari ke-6, Gaza ini. konflik perang terus memanas, masih ada koopsi damai pemirsa? Sesaat lagi.